Ya, berikut saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di kompresor diesel. Yang pertama, di sini adalah mesin diesel. Mesin diesel di sini berguna untuk menyalurkan tenaga ke kompresor. Kemudian ini merupakan kompresor. Kompresor di sini bertujuan untuk mengambil udara pada tekanan atmosfer, kemudian dimanfaatkan atau dikompresi. Nah, selanjutnya ini adalah tangki. Tangki di sini adalah tempat penyimpanan udara terkompresi tadi dari kompresor. Kemudian selanjutnya di sini ini merupakan check valve. Check valve berfungsi untuk menyalurkan udara yang sudah dikompresi dari kompresor menuju ke tangki. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada pressure gauge. Pressure gauge di sini bertujuan untuk menunjukkan tekanan yang ada di dalam tangki. Nah, di sini tekanan yang ada di dalam tangki sekarang sekitar 160 psi. Selanjutnya di sini ada auto drain. Auto drain di sini dia ada di bawah. Nah, ini merupakan auto drainnya. Ya nggak auto sih, cuman itu tempat untuk pembuangannya. Oke, Pak, sekarang mau wawancara bentar ya. Iya, Tentang boleh. kompresor. Nah, yang pertama itu bagaimana sih cara nyalain kompresornya itu? Ini kita itu memiliki kompresor yang masih model lama ya. Jadi kita cara menghidupkannya itu masih manual. Jadi kita belum pakai dinamo. Cara menghidupnya itu masih pakai manual. Pakai tangan lah dengan tenaga gitu. Ya, caranya itu gimana? Tahapan. Caranya ini di hampir semua diesel kompresor itu memakai semacam kopling. Jadi dia waktu mau menghidupkan itu ditarik dulu koplingnya. Sesudah itu kita mulai ngengkol. Ibaratkan kayak seperti motor gigi lah. Setelah kita engkol dengan kuat, baru kita lepas gigi, biasanya hidup dia kalau kompresornya masih stabil. Nah, kalau kompresor yang kita punya itu tekanannya itu berapa? Sebenarnya yang punya kita itu bisa bisa mencapai 250 psi, tapi kita nggak mau membuat tekanan sampai sebesar itu. Kita kan takut resikonya terlalu tinggi. Yang pertama itu kerusakan selang, yang kedua itu kepanasan mesin juga itu sangat berpengaruh dengan tekanan udara yang ada di tabung itu. Jadi kita nggak sampai di atas 200 lah, paling 200 PS. Oke. Berarti untuk keselamatan jadi nggak nyampe segitu ya? Nggak nyampe, kita nggak mau mengambil resiko karena terlalu ini juga lah, terlalu riskan juga dengan selang kompresor juga, dengan colokan anginnya juga, ya banyak lah resikonya. Nah, kalau untuk penggunaan kompresornya itu sendiri itu biasanya untuk apa, Pak? Penggunaannya maksudnya penggunaan anginnya apa penggunaan? Ya, ya biasanya kompresor itu digunakan untuk apa? Ya, kalau yang ada kita sekarang ini ya kita pakai untuk mengisi ban mobil, mengisi ban motor, lalu bisa juga untuk membersihkan saringan-saringan udara seperti saringan filter mobil sama filter alat berat, sering juga sih kita pakai itu. Pokoknya dengan tekanan angin yang lebih tinggi lah biasanya. Disemprotkan gitu aja ya ke Iya, filternya? disemprot. Ada alatnya juga kan, ada alat seperti pistol itu untuk nyemprot-nyemprot saringan udara. Oke. Terus biasanya itu kendala yang sering terjadi di kompresor itu apa ya?
Sebenarnya tergantung pemakaian sih. Kalau yang namanya kendala itu ya jarang lah yang kita alami kendala. Paling yang sering mengalami kerusakan itu ada itu pambel untuk menggerakkan kompresor penghisap udaranya itu ada pambel namanya ya. Kita punya dua itu pambelnya itu yang sering mengalami kerusakan karena mungkin sering kena air hujan apa udah kelamaan itu sering rusak gitu. Nah terus untuk perawatannya itu sendiri itu perawatan macam apa gitu yang dilakuin untuk kompresor kita? Perawatan yang paling dasar itu rajinlah ganti oli. Yang kedua itu diperiksa kebersihan BBM-nya, solarnya. Baru airnya juga perlu juga sih menjaga kemurnian air. Jadi nggak boleh airnya itu nggak boleh sembarang gitu. Kalau ibaratnya pH-nya terlalu tinggi apa punya kadar garam yang lebih tinggi itu seharusnya jangan dipakai untuk mengawetkan tangki airnya itu. Jadi kalau bisa air yang bagus lah gitu. Biar nggak karat ya. Biar nggak ngarat. Nah, terus kalau cara kerjanya itu gimana ya? Cara kerjanya Prinsip kerjanya gitu. ah, Sepemahaman Bapak. cara kerjanya itu ya ibaratnya kita punya diesel itu mesin dieselnya untuk menggerakkan penghisap udara itu ada namanya penghisap udara kompresornya lah. Jadi diesel hidup baru dihubungkan dengan fambel tadi itu untuk menggerakkan penghisap udaranya, lalu udaranya dimasukkan dalam tabung udara itu yang namanya tangki angin itu, tabung angin itu. Nah itu dari situ kita nanti bisa memanfaatkan untuk mengisi ban mobil, menyemprot seperti yang tadi. Nah, kalau komponen-komponennya itu apa aja? Komponen utama lah. Komponen utama maksudnya komplitnya gitu kompresor Iya. itu. Komponen utama ya itulah ibaratnya ada diesel mesin penggeraknya, baru ada kompresornya itu penghisap udaranya. Jadi dari diesel ke penghisap udara itu dihubungkan dengan fambel tadi itu. Fambel ada dua itu. Jadi itu yang menggerakkan kompresor. Lalu kompresor itu kan bisa menghirup udara lah. Nah udaranya itu yang dimasukkan ke dalam tabung udara itu, ke dalam tangki itu. Nah itu baru bisa dimanfaatkan untuk mengisi itu tadi. Kalau untuk valve-nya itu ada valve apa aja? Oh itu valve-nya itu ada dua cabang gitu. Satu untuk valve pembuangan dan satu lagi untuk valve untuk masukkan ke dalam tangki. Kenapa harus dua? Kita itu kalau menghidupkan mesinnya, kalau langsung dimasukkan ke dalam tangki itu biasanya sangat berat itu, ngengkol itu sangat berat benar karena langsung dia tumburan dengan angin yang ada di dalam tangki itu. Jadi kita harus buang dulu sebelum hidup, kita buang dulu anginnya, kita engkol, baru setelah udah hidup, baru kita tutup pembuangan, kita buka untuk masuk ke dalam tabung udaranya. Oke, mungkin segitu aja pertanyaannya. Terima kasih ya Pak. Udah situ aja. Iya. Oke lah. Ooh.